para saudara ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami yaitu mata kuliah logika 1. Kiranya Tuhan memberkati kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu hikmat dan pengetahuan hingga kami boleh mengerti apa yang akan kami belajar. Tuhan kiranya berkati juga Pak Paulo yang akan membagikan materi logika 1. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini doa supaya kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Mari kita buka Alkitab kita Mazmur 139. Ayat 13 sampai 17 ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Saya akan baca ayat per ayat, kemudian saya jelaskan. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saudara-saudara, kita semua yang ada di sini, yang ada di kelas ini, kita ini lahir bukan karena kebetulan, karena keinginan orang tua kita. Tidak. Semua itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Bahkan jelas, ketika kita ada dalam kandungan ibu kita, Allah sendiri yang menenun. Ya, jadi jangan berpikir, wah, kenapa bentuk wajah saya seperti ini, kenapa model rambut saya seperti ini, kenapa postur saya seperti ini. Tidak. Itulah postur yang terbaik bagi Anda. Itulah desain Tuhan yang terbaik bagi Anda. Oleh sebab itu, bersyukurlah dengan keberadaan Anda saat ini. Jangan pernah minder. Mungkin Anda pendek, kurus, kulitnya gelap, rambut keriting. Tidak masalah. Karena itu adalah desain Tuhan bagi Anda yang terbaik. Ya, mungkin bagi Anda yang kulitnya terang, rambutnya lurus, lalu merasa diri paling cantik. Oh tidak. Kita semua ini didesain Tuhan dengan sempurna. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kejadian kita ini semua dahsyat dan ajaib. Ya, saudara dan saya bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Karena apa? Tuhan menenun saudara dan saya. Maka karena tangan Tuhan yang menenun saya dan saudara, maka saya dan saudara adalah orang yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini yang perlu ditegaskan. Ada banyak orang menolak dirinya sendiri, tidak bersyukur atas dirinya sendiri. Karena apa? Karena kurang menyadari apa yang ajaib yang Tuhan perbuat di dalam diri kita. Saudara dan saya lahir itu adalah satu karya Tuhan yang luar biasa. Itu dahsyat dan ajaib. Nah, oleh sebab itu hari ini kita diingatkan supaya kita menyadari bahwa kita ini punya jati diri yang dahsyat dan ajaib. Katakan dahsyat dan ajaib. Bilang, saya diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Ya, jadi itu citra diri Anda, itu jati diri Anda. Anda diciptakan secara ajaib dan dahsyat. Oleh sebab itu kita perlu menyadarinya, sama seperti Mazmur sini berkata, jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi saudara-saudara, hari-hari kita semua sudah dibentuk. Apa yang kita alami hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu sudah ada dalam tulisan, ya.
dalam rencana Tuhan. Semua sudah ada. Tuhan sudah tahu, ya. Ya, Tuhan tidak pernah kaget, ya. Dia tidak pernah kaget kalau hari ini kita belajarnya secara ada yang kalian di kampus, saya di rumah. Tuhan nggak pernah kaget gitu, karena jauh-jauh hari Tuhan sudah tahu. Jelas dikatakan dalam kitabmu semua tertulis sebelum segala sesuatu ada. Maka segala sesuatu yang ada ini sudah tertulis lebih dahulu. Ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu. Ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sulit kita pahami, ya, besar jumlahnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengenalnya. Hari ini kita akan belajar hubungan logika dengan teologi. Nah, kita akan melihat bagaimana kita menempatkan logika dalam teologi. Nah, tentu ada kaitannya dengan perenungan ini. Dikatakan di ayat 17 tadi, ya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi pikiran Tuhan itu sulit bagi kita dan betapa besar jumlahnya. Artinya apa? Kita sebagai manusia punya kapasitas yang terbatas. Kita memiliki keterbatasan. Nah, maka Allah hanya memperkenalkan dirinya kepada kita sebatas kemampuan logika kita. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Oke. Doakan supaya jaringan lancar. Dari tadi sepertinya timbul tenggelam ini, ya. Mudah-mudahan tidak terkendala sehingga kita bisa belajar dengan baik, ya. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Hari ini kita akan belajar hubungan logika dengan teologi, ya. Di kemarin kita sudah belajar pengertian logika, ya. Dan kita sudah belajar hal-hal apa saja yang kita pelajari dalam logika. Kita sudah belajar membuat premis mayor, premis minor, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Hari ini kita akan belajar hubungan logika dengan teologi. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya ingat ketika saya mungkin masih baru lahir baru dan sering mendengar kata-kata begini. Pernah nggak misalnya Anda mendengar bahwa logika itu tidak rohani? Ya. Menganggap kalau kita itu menggunakan logika itu nggak rohani, itu duniawi, ya. Jadi pakai iman saja, begitu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar statement demikian atau tidak, tapi saya pribadi pernah mendengar. Bahkan ada lagi yang bilang pakai logika bisa sesat loh. Nah, sebenarnya entah Anda pakai logika atau tidak, bisa saja sama-sama sesat. Kalau yang pakai logika saja bisa sesat, apalagi yang tidak pakai logika. Nah, kalau sekitar tahun 2000-an itu, ada satu hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Itu pakai iman dia itu, tapi nggak pakai logika. Nah, Yesus saja berkata, dalam Yesus berkata anak manusia, ya. Jadi dia bilang dia nggak tahu. Jadi dalam inkarnasi sebagai manusia dia berkata dia tidak tahu. Jadi itu dalam bentuk inkarnasi manusia, ya. Bukan berarti Yesus bilang dia tidak tahu, ya. Artinya apa? Secara logika sebenarnya kalau anak manusia saja tidak tahu, yaitu mengacu inkarnasi Yesus sebagai manusia, lah apalagi kita sebagai manusia, makin logis tidak ada yang tahu.
Nah ini, jadi pakai logika atau tidak pakai logika bisa saja sama-sama sesat. Tapi pasti akan lebih cenderung orang-orang yang tidak pakai logika tersesat. Ya, nanti kita akan belajar beberapa case di sini yang mungkin akan mengocek-ocek logika Anda hari ini. Ya, tapi saya berharap Anda bisa belajar baik. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, nggak usah ragu-ragu, nanti dikasih kesempatan ya. Catat aja dulu pertanyaannya nanti. Ya, kemudian begini. Berdoa jangan pakai logika, pakai iman. Saya mau tanya, ini benar enggak ini? Kalau Anda berdoa pakai logika atau pakai iman? Hah? Berdoa jangan pakai logika, pakai iman gitu. Pertanyaannya ketika Anda berdoa pakai logika atau pakai iman? Yang pasti kita pakai dua-duanya dong. Lah, kita kan menyusun kata-kata. Ya, pertama pasti secara otomatis kita bilang ya kan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa hidup di hari yang baru, di hari yang diberkati, ya kan? Kita secara logis maka kita kan mengucap syukur terlebih dahulu, bersyukur Tuhan buat perlindunganmu sepanjang malam, buat pemeliharaanmu sepanjang malam, sehingga pagi ini kami bisa beraktivitas kembali. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Nah, bahasa yang saya pakai dari awal sampai akhir tadi itu adalah bahasa logika. Ya kan? Itu sudah secara natural kita seperti itu. Jadi, ketika kita berdoa, maka otomatis kedua-duanya itu berjalan. Logika dan iman. Nanti kita akan melihat posisinya. Kapan sih iman, kapan sih logika itu di bawah, ya kan? Kemudian iman itu mutlak, ya kan? Kapan sih dua-duanya harus bekerja, ya kan? Kapan sih logika itu yang dominan? Jangan kaget, oh ternyata ada waktunya logika dominan. Nah, saya mau beritahu, kalau Anda belajar di ruang kelas ini atau di ruang kelas teologi, itu pasti logikanya lebih dominan, ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Oke? Jadi logika dan teologi itu ada, kalau kita berbicara teologi, pertama kita akan lihat logika dengan pribadi Allah, kemudian logika dan kedaulatan Allah, kemudian logika dan pengetahuan tentang Allah. Kita mulai dulu dengan pribadi Allah, ya. Ini adalah salah satu ilustrasi yang saya buat ini. Ya, saya coba berimajinasi, ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah gelas ini menggambarkan sejarah manusia, ya, dari Adam sampai kekekalan, ya. Jadi Adam sampai nanti sejarah manusia atau sampai akhir zaman. Inilah gelas ini. Kemudian ini merupakan galaksi kita juga. Ini diperbesar supaya kelihatan, ya, supaya kelihatan. Dan ini adalah bumi kita. Nah, kalau Anda perhatikan di sini secara tidak langsung bahwa jagat raya ini ada dalam tangan Tuhan. Nah, saya mau tanya, apakah Tuhan ada dalam waktu, ya, atau boleh bahasa, apakah Tuhan ada di dalam rentan waktu sejarah manusia ini? Ada, Pak. Ya, jadi Allah kita itu dia nggak dibatasi oleh ruang dengan waktu, ya. Jadi Allah kita tidak hanya sebatas sepanjang sejarah manusia nanti sampai akhir zaman. Dia ada di luar itu. Dia waktunya Tuhan itu waktunya kekekalan.
Maka kalau kita berbicara logika dengan pribadi Allah, maka logika di bawah pribadi Allah. Artinya apa? Ketika kita berbicara pribadinya Allah, maka kita enggak usah memaksakan logika kita. Ya, artinya begini. Contoh begini. Allah itu tidak terbatas, jauh melampaui segala akal dan pikiran kita, seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Lah kita nggak perlu, pokoknya sampai masuk akal nggak bisa. Lah kita bayangkan saja, seandainya laut itu Tuhan Allah yang kita sembah, maka kita ini hanyalah seperti gelas perjamuan kudus. Pernah lihat gelas perjamuan kudus yang kecil begini? Nah, Anda coba bayangkan seandainya samudra dituangkan ke situ, bisa nggak? Nggak bisa. Maka kalau kita berbicara pribadi Allah sendiri, ya, kalau kita berbicara pribadi Allah sendiri, siapa itu Allah atau pribadi Allah, ya, maka logika itu dibawa. Artinya kita hanya bisa memahami Allah itu sebatas kemampuan logika kita. Ya, kita hanya bisa memahami Allah itu sejauh mana Allah itu memperkenalkan dirinya. Nah, bayangkan saja kita hanya diperkenalkan 66 kitab untuk mengenal Allah yang kita sembah. Itu aja kita buat apa? Membuat kita belajar seumur hidup. Lalu bukan berarti juga Allah yang kita sembah itu sebatas yang tertulis dalam Alkitab. Jauh melampaui itu, ya. Pemazmur tadi berkata apa? Bagiku sulit memahaminya, ya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Kita tidak bisa pikirkan. Kita nggak perlu pikirkan. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara pribadi Allah, maka kita bisa mengenal Dia sebatas di mana Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya kita boleh belajar teologi, ya. Saya katakan lagi, kita boleh belajar teologi, tapi jangan pernah berpikir Allah yang kita sembah itu sebatas pengetahuan teologi kita. Sekali lagi catat baik-baik, kita boleh belajar teologi, tapi ingat baik-baik, Tuhan Allah yang kita sembah itu, Dia tidak pernah sebatas pengetahuan teologi kita. Jauh melampaui itu. Hanya saja teologi itu adalah bahasa terbaik kita menjelaskan siapa Allah yang kita sembah. Sekali lagi, teologi itu bahasa terbaik manusia menjelaskan Allah yang tidak terbatas, sementara manusia itu terbatas. Maka sampai kapanpun, sehebat apapun berteologi, maka teologi itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa seperti itulah Tuhan yang kita sembah. Misalnya, saya colek-colek sedikit ya, nggak apa-apa ya. Misalnya kita belajar Trinitas. Trinitas itu Alkitabiah apa enggak sih? Ya. Ya mungkin Anda berkata Alkitabiah. Ada juga yang bilang enggak, itu hanya idenya Tertullianus. Ya. Memang kalau kita belajar secara sejarah sebelum Tertullianus mengeluarkan ajaran Trinitas, ya orang Kristen percaya Allah itu Esa. Nah, setelah Tertullianus dia mengajarkan Trinitas, maka orang Kristen percaya Allah itu Trinitas. Lalu yang mana yang salah, yang mana yang benar? Tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang membedakan itu adalah timeline-nya. Lah, kok begitu? Tadi kan saya sudah bilang, teologi itu
adalah bahasa terbaik manusia yang terbatas menjelaskan Allah yang tidak terbatas. Jadi kembali kepada kita hidup di zaman mana? Kalau seandainya Anda hidup di zaman gereja mula-mula, Anda tidak akan pernah bahas Trinity, ya. Anda tidak akan pernah berdebat dengan Trinitas. Anda tidak akan pernah berdebat soal ilustrasi yang paling tepat dengan Trinitas. Kenapa? Karena bukan timeline-nya. Kalau dalam zaman sekarang kita membahas Trinitas, ya, kita membahas ilustrasi yang terbaik untuk itu. Karena memang kita hidup di timeline itu. Ya, kita hidup di timeline itu, terutama selama masih ada ajaran-ajaran ya generasi Arius atau generasi-generasi yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita tetap membutuhkan ajaran Trinitas itu. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan yang kita sembah sebatas itu? Nggak bisa. Kita nggak bisa batasi sebatas itu. Allah yang kita sembah, dia jauh lebih besar dari itu. Pemazmur berkata, betapa besar jumlahnya. Pemazmur nggak bilang 100 jumlahnya, 1000 jumlahnya, 1.000.000 jumlahnya. Betapa besar jumlahnya, artinya tidak terhingga. Maka lagi-lagi, kalau kita berbicara pribadi Allah itu, maka logika itu posisinya di bawah. Logika itu menerima sebatas sejauh mana Allah memperkenalkan diri kepada kita. Oke, ini poin yang pertama. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya, boleh diketik. Kalau misalnya kurang jelas, nggak apa-apa diketik. Ada yang mau bertanya? Soalnya suaranya macet-macet nih. Silakan ketikkan pertanyaan. Silakan punya pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan atau jelas? Oke. Maka kesimpulannya Allah mau dikenal secara logis. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Allah mau dikenal secara logis. Ya. Tentu sekali lagi logika kita terbatas. Allah memperkenalkan dirinya sebatas kemampuan logika manusia itu. Ya. Sekalipun demikian, Allah jauh lebih besar dari pengetahuan maksimal
Sekali lagi, sekalipun demikian Allah jauh lebih besar dari pengetahuan maksimal manusia tentang Allah. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Logika dan kedaulatan Allah. Ya. Allah tidak mengabaikan logika, tetapi logika tunduk pada. Ya, doakanlah dari situ, ya. Ini padahal ini internet saya sudah speednya sudah 6 GB ini, tapi memang jaringannya sih di sini bukan soal koneksinya. Nah, sekarang kita bermain logika ini, ya. Saya mau tanya, untuk menentukan satu hari, dari mana kalian tahu? Untuk menentukan satu malam. Kita bisa sebut satu hari satu malam dari mana? Hah? Iya, itu apa yang menentukan? Apa yang menentukan? Apa? Apa? Matahari ya, matahari yang menentukan ya. Benar apa betul enggak sih? Matahari ya, kita tahu dari matahari ya. Sekarang coba kita buka Kejadian 1. Silakan buka Kejadian 1. Coba baca Kejadian 3 sampai ayat 5. Allah jadilah terang lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah terang dan jadilah pagi, kebetulan pertama. Saya mau tanya, disebut di sini hari pertama, ya kan? Saya mau tanya, dari mana tahu itu hari pertama? Kan matahari dan bintang, matahari kan baru hari keempat. Lah kan? Waktu penciptaannya, Pak. Kan disebut hari pertama. Dari mana kita tahu hari pertama? Karena pertama kali itu dia menciptakan bumi, jadi dia bilang hari pertama. Hah? Lah, tadi kan katanya kita bisa sebut satu hari itu dari perputaran waktu, ya kan? Dan tandanya itu adalah matahari. Lah, matahari diciptakan hari keberapa coba? Karena Tuhan itu memisahkan malam dan siang, karena Tuhan itu memisahkan terang dan malam. Coba baca ayat 14. Coba baca ayat 14. Coba baca ayat 14. Berfirmanlah. Benda-benda penerang itu menjadi tanda apa? Yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Gimana dong ini? Ada yang bisa jawab tidak? Nah, secara logika kita, secara natural, maka kita bisa menerima hari itu pasti hari keempat.
ya, karena di situ sudah ada matahari, ya kan, secara natural. Ya. Tetapi sekali lagi, Alkitab itu tidak ditulis sepenuhnya seperti logika manusia. Alkitab juga punya logika tersendiri. Ya, mungkin Anda kaget lah, Alkitab kok punya logika tersendiri. Maksud saya, pemahaman atau bahasa-bahasa yang dituangkan di dalam Alkitab itu tidak selalu sama persis seperti pemahaman logika kita saat ini. Misalnya, di sini disebut hari pertama. Padahal itu benda-benda penerang itu diciptakan itu pada hari keempat. Maka secara logika ini sulit kita terima. Karena secara fisika kita menghitung hari itu dari matahari. Tetapi ketika Musa menulis, ya, ketika Musa menulis, ya, dia tulis tetap hari pertama. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, Alkitab itu juga punya logika sendiri. Maka hari pertama, ya, kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, Yom, ya, Yom Echad, ya, Om Echad, Yom Echad, hari pertama. Itu tidak selalu berbicara satu hari seperti yang satu hari saat ini. Tetapi ini berbicara periode pertama. Sekali lagi, hari pertama itu menunjukkan periode pertama. Dengan kata lain, pada periode pertama Allah sudah menciptakan, yaitu terang dan gelap. Lalu kenapa? Ada apa di balik ini? Kenapa sampai Musa, ya? Kenapa sampai Musa? Tentu dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Kita percaya ini pengilhaman. Ya. Kenapa sampai pewahyuannya seperti itu, pengilhamannya demikian datang kepada Musa? Ingat, orang Israel pada saat itu ada di Mesir. Mereka percaya bahwa dewa matahari itu adalah dewa terbesar, dewa terhebat. Ternyata Musa bilang, lah, sebelum matahari diciptakan, Tuhan yang kami sembah itu, ya, Tuhan yang kami sembah itu, Adonai, ya, Adonai yang disembah itu, Elohim yang disembah itu, ya, jaringan. Jadi, apa yang mau dikatakan oleh Musa ketika Musa menulis ini, maka secara tidak langsung Musa berkata kepada orang-orang Mesir saat itu, termasuk pengetahuan-pengetahuan bangsa Israel ketika mereka di Mesir, lah kalau mereka selama ini yakin dewa matahari adalah dewa yang paling hebat, lah Musa kasih tahu kepada orang Israel, termasuk secara khusus orang Israel, bahwa Tuhan yang disembah itu, ya, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu pada hari pertama dia sudah menciptakan. Lah matahari itu diciptakan hari keempat. Maka sekalipun tidak ada matahari, ya, tetapi terang itu sudah ada. Nah, pertanyaan saya, dari mana datangnya terang itu? Dari matahari. Nah, pertanyaan saya, kan matahari kan belum ada. Pertanyaannya, dari mana datangnya terang itu?
Hah? Oke, Allah Maha Kuasa, apalagi? Coba dibuat yang lebih logis-logis lagi dong. Ya Allah Maha Kuasa, apa hubungannya? Ah, dari roh Allah. Oke. Saya mau tanya, siapa yang pernah baca kitab Wahyu di sini? Semua sudah tahu, udah baca kitab Wahyu toh? Nanti di Yerusalem baru masih ada nggak matahari? Di Yerusalem baru masih ada nggak matahari? Ada, Pak. Aduh, bahaya ini. Waktu baca Alkitab nggak serius kali ini. Di Yerusalem baru masa masih ada matahari sih? Nggak butuh lagi, ya. Pernah nggak baca Allah itu, Yesus berkata, aku adalah apa? Iya. Allah itu terang. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Maka terang itu dia dijadikan, bukan diciptakan. Nanti kalian belajar pasti itu di pengantar perjanjian lama. Saya tidak tahu yang semester 6 udah belajar apa. Ya. Perbedaan kata bara dengan asa. Ya. Kalau bara itu dari yang tidak ada menjadi ada, itu biasanya diciptakan. Kalau kemudian menjadikan, itu berarti dari yang ada. Ya. Jadi terang itu datangnya dari Allah. Mungkin Anda bertanya, dari mana itu datang kegelapan? Kegelapan itu bukti tidak adanya terang. Ya. Selama ada terang, tidak akan kelihatan kegelapan. Nah, ini adalah contoh di mana logika kita itu tunduk sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Ya, logika kita saat ini atau logika natural kita Oke. Jadi dari sini kita bisa belajar seperti yang saya katakan tadi, bahwa logika kita itu harus tunduk kepada kedaulatan Allah. Tentu logika kita secara natural, kita tahu bahwa hari itu dimulai pada hari keempat. Kalau Anda tidak bisa menjawab, saya juga tidak terlalu permasalahkan. Karena saya ingat ketika saya lahir baru, saya juga ditanya itu. Saya dibilang, Marbun, dari mana kita tahu satu hari? Ya dengan polosnya saya jawab, ya dari matahari lah. Coba hari pertama itu kan yang diciptakan masih terang dan gelap. Dari mana kita tahu satu hari? Saya saat itu nggak tahu jawab. Ya. Haleluya. Aduh, saya sudah tidak bisa berbagi nih. Ada yang bisa menjadikan saya co-host? Halo? Ada yang bisa jadikan saya co-host biar saya bisa berbagi? Udah nggak bisa ini. Co-host, jadikan co-host. Dia kasih kita itu. Dia kasih kita link. Ada dan itu. Ya dulu ya. Kabar Pak. Dia ada.
Oke. Oke. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Guru Injil Cecep dan Lukman ya dari Gereja Sidang Kristus Bandung yang sudah mendesain ini, jadi saya tinggal pakai saja. Kita apresiasi beliau dan sekarang kita lanjutkan ya. Di sini mungkin kalau hari kedua itu kan Allah menciptakan yaitu langit ya, di mana nanti Allah menempatkan benda-benda penerang. Nah, yang ketiga ini kan yang ditanam ini, yang ketiga ini kan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu akan melakukan fotosintesis kan itu menggunakan cahaya. Lalu pertanyaannya pada hari ketiga, bagaimana bisa tumbuhan ini tumbuh? Kan matahari belum ada. Ayo, kan matahari belum ada. Saya mau tanya, kalau tumbuhan sekarang bisa nggak hidup tanpa cahaya matahari? Tidak. Nah ini hari ketiga kan tumbuhan di tanah, di buah-buahan, di darat itu tumbuh itu. Biji-bijian, semua itu tumbuh ya. Lalu pertanyaannya, kok bisa hidup itu ya? Secara logika kan memang susah untuk menjawab hal itu. Tetapi kalau kita mengandalkan iman, kita bisa percaya bahwa itu bisa hidup. Jawabannya kan sudah ada hari pertama. Terangnya dapat dari mana? Dari Allah. Jadi tumbuhan itu pada hari ketiga itu melakukan fotosintesis itu dari terang yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa disinilah satu, ya kalau saudara ingat Allah berfirman kepada Musa apa dikatakan, aku akan mempermalukan dewa-dewa di Mesir. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah secara tidak langsung juga mempermalukan dewa di Mesir. Mereka terlalu mengagungkan matahari. Ternyata tanpa matahari pun saat itu tumbuhan sudah tumbuh. Tanpa matahari pun terang sudah ada. Tanpa matahari langit, atmosfer sudah ada. Maka seperti yang saya katakan tadi, ketika kita berbicara tentang kedaulatan Allah, itu logika kita itu harus tunduk. Ya, logika kita itu harus tunduk. Ketika kita tunduk kepada kedaulatan Allah, maka kalau kita pelajari secara perlahan-lahan, maka semuanya akan logis. Ya, kalau Anda pelajari ini urutan penciptaan ini sangat logis. Sekalipun ada hal-hal tertentu yang pasti bertabrakan, ya. Secara khusus hari pertama, hari kedua, hari ketiga bertabrakan dengan logika natur kita. Tetapi kalau kita telusuri, semuanya logis. Lalu pertanyaan saya, kan hari ketiga itu kalau seandainya saya putar balik nih, seandainya nih, ini berandai-andai aja nih. Seandainya matahari dulu diciptakan oleh Tuhan, lalu diciptakan itu biji-bijian, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, jalanin dong logikanya. Apa? Apa? Oke, supaya lebih paham, siapa yang tinggal daerah panas di sini? Daerah panas, yang panas. Ada yang dari Sumba?
Oke, ada yang dari Kalimantan, yang daerah Katulistiwa? Ya, itu kalau kira-kira tunas muda itu kuat enggak dihantam matahari ya? Kalau tunas muda. Kuat enggak kalau kena cahaya matahari yang ya anggap aja lah jam 12 siang, kuat enggak? Nah, saya kan anak petani, saya tahu kalau tunas muda itu perlu dilindungi dan tidak bisa tahan kalau secara langsung diperhadapkan dengan terik panas matahari. Maka bisa saja, ya ini kan logika kita toh, bisa saja kalau misalnya matahari hari ketiga diciptakan matahari, kemudian tumbuhan hari keempat, bisa saja tumbuh bijan-bijan itu pada gugur, bisa saja. Ya, itu logika kita. Tapi ini ranah tafsir. Lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berbicara kedaulatan Tuhan, ya, maka logika kita itu harus tetap tunduk. Ya, artinya ada hal-hal yang tertentu memang kita tidak sanggup selami, tidak bisa gunakan logika natural kita. Maka pada saat itulah kita membutuhkan iman, ya, sehingga apa yang kita imanin itu menjadi logis, ya, seperti yang kita jelaskan di sini. Saya tidak perlu menjelaskan semua hari penciptaan, tetapi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Allah tidak mengabaikan logika kita, tetapi logika tunduk kepada kedaulatan Allah. Ya. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Maju sekarang. Saya Pak. Maju. Sudah sekarang tahu masalah jaringan. Maju ke. Ketik saja. Halo Bapak. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Bapak. Ini pertanyaan saya Bapak. Dibilang lagi. Apakah Allah mempunyai logika? Dari dalam firman-Nya itu kan Allah cuma berfirman kan? Ya. Allah punya logika dong. Sudah pasti Allah punya logika. Ya. Logika Allah luar biasa, ya. Coba lihat penciptaan ini, ya. Coba kalau misalnya manusia diciptakan hari pertama, kira-kira manusia itu tinggal di mana coba? Ya. Kalau kita lihat pada Kejadian 1 ayat 1, ya. Coba lihat Kejadian 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti saat itu yang ada itu adalah permukaan air karena belum dipisahkan, ya. Itu nanti dipisahkan pada hari berikutnya. Tapi awal-awalnya, ya, di sini pada mulanya, ini awal dari penciptaan, ya. Jadi ini mulai dari penciptaan, bukan permulaan dari sejarah kekekalan, bukan. Tapi permulaan dari ciptaan. Coba Anda bayangkan kalau seandainya manusia diciptakan hari pertama, kira-kira bagaimana mereka bisa hidup? Bisa nggak hidup? Berenang mereka di samudra raya, gelap-gelapan.
Kasihan dong. Benar apa betul? Hah? Iya, Allah kita itu Allah yang logis, tidak usah jauh-jauh. Sekarang coba Anda bayangkan, itu mulut kita ini pindah ke belakang, mata di depan. Maka Anda bayangkan kalau saya mengajar dari tadi saya sudah begini. Muter-muter tuh dari tadi begini. Itu lama-lama saya sakit leher, sakit pinggang itu. Kenapa? Kalau saya ngomong, saya mulutnya harus ke sini. Kalau saya mau lihat Anda, harus ke sini. Ini menunjukkan Allah logis. Yang kedua, coba Anda bayangkan itu lubang hidung ke atas semua. Coba Anda bayangkan, apa yang terjadi kalau lubang hidung ke atas semua? Itu kalau Anda kehujanan, maka Anda akan sesak napas. Bisa bayangkan kehujanan itu air semua masuk ke hidung? Ya. Coba Anda bayangkan, ini rambut mau dipotong bagaimanapun akan pendek. Coba rambut hidung, ya. Pernah panjang? Pernah sepanjang rambut? Ya, kalau seandainya tumbuh itu sepanjang rambut, Anda bersin asyim gitu, maka akan panjang begini, menarik begini. Tapi coba Anda lihat, ini alis mata. Alis mata, jangan enggak. Saya pernah dulu cukur sekali, dulu kan masih polos-polos saja. Setelah dicukur kembali begini. Sejak hari itu sampai hari ini saya nggak cukur-cukur, tetap aja dia begini. Coba. Logis nggak? Kalau seandainya tumbuh kayak rambut, ini semua kita ini mata, kita ini ketutup oleh rambut ini. Maka dari kita ini saja, tadi dari proses penciptaan, dari postur kita ini aja, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang logis. Coba kalau diciptakan 2 mulut, 1 kuping, apa yang terjadi? Lah, yang perempuan aja 1 aja mulutnya cereweknya minta ampun, apalagi 2 coba. Benar apa betul ini? Ya, diciptakan kuping 2, mulut 1, ada artinya. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Logis tidak? Logis. Ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang logis. Dia punya logika, hanya saja memang logika kita tidak selalu sejalan dengan Allah. Artinya logika kita terbatas ya. Coba Anda bayangkan tadi ya, ini saya udah kasih ini contoh ini kan hanya karena diperbesar itu. Ya. Kalau bumi sekecil ini, kita sekecil apa coba? Ya. Kita ini kecil sekali. Itu sebabnya pemazmur kata, siapakah manusia itu sehingga engkau memperhitungkannya? Kita ini kecil sekali. Ya, kita ini hanya butiran debu, ya. Kayak lagu. Aku tanpamu butiran debu. Ya, tanpa Tuhan kita hanya sebuah butiran debu. Kita nggak ada apa-apanya. Jadi dalam konteks tertentu, kalau kita pakai iman, kita bisa menyelami logika Allah, tapi logika Allah, catat baik-baik, logikanya Allah tidak selalu seiring atau sejalan dengan logika manusia. Ya kalau sejalan berarti dia bukan Allah dong, kalau terus-terusan sejalan, dia bukan Allah, dia hanya manusia. Tapi logika Allah jauh lebih dahsyat daripada yang kita pahami. Kalau kita pakai tadi pemazmur kata, bagiku terlalu besar jumlah. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan?
Ayo, jangan malu-malu bertanya ya. Kalau malu-malu bertanya, nanti rugi sendiri loh. Yakin paham semua ini? Saya bingung antara paham atau tidak, atau kendala internet tadi. Bagaimana ini? Saya bertanya, Pak. Oke, bagus. Saya suka orang bertanya ya. Mengapa Allah lebih duluan menciptakan tumbuhan daripada manusia? Itu pertanyaan yang sangat logis sekali ya. Manusia hidup dari apa coba? Boleh bilang ya, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga dari firman Tuhan. Ya otomatis ya manusia hidup dari tumbuh-tumbuhan toh. Ya kalau manusia diciptakan dulu baru tumbuh-tumbuhan, ya kelaparan itu manusia. Sekali lagi kan seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa hari yang ada di dalam kejadian itu berbicara apa tadi? Satu periode. Jadi jangan berpikir 1 kali 24 jam. Ya kalau kita berpikir terjadi satu kali 24 jam, ya kesannya pendek sekali begitu. Tapi itu berbicara periode waktu ya. Jadi semua urutannya itu sudah logis ya. Sudah logika. Allah bahkan nanti kalau kita pelajarin itu ya. Jadi sangat masuk akal kalau Allah menciptakan terlebih dahulu tumbuhan karena makanan manusia itu dari tumbuhan ya. Kalau kita lihat dikatakan sebelum manusia itu diciptakan itu terlebih dahulu ya diberkati ciptaan itu. Bahkan Allah berkata sungguh sangat amat baik. Jadi semua itu diciptakan secara sempurna. Allah berkata sungguh sangat amat baik, baru Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ini adalah salah satu urutan yang sangat sistematis dan sangat logis. Ya. Oke, yang lain jangan takut bertanya ya, tidak ada pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah adalah pertanyaan yang tidak ditanyakan. Kenapa salah? Karena tidak bertanya, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, tidak ada pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah adalah pertanyaan yang tidak ditanyakan. Kenapa salah? Karena tidak bertanya. Ada putri di sini. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak tentang pribadi dan roh Allah. Ini kan kalau kita berbicara logika, Allah itu roh dan Allah itu pribadi. Iya betul. Pribadi juga Pak. Iya betul. Gimana menjelaskan kedua-duanya ini Pak? Kalau kita tahu roh itu tidak berwujud, sedangkan kalau pribadi kalau kita tahu kita semua pribadi. Gimana menjelaskan kedua-duanya ini Pak? Oke. Saya mulai menjawab dengan demikian. Malaikat itu punya kepribadian tidak ya? Oke, saya sederhanakan pertanyaan saya. Punya. Nah, kalau kita, ya saya mundur dulu sedikit ya.